Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman dengan saya Saiful. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial yang hari kemarin ya. Kita buka lagi di sini Quantum GIS-nya ya. Kita kemarin sudah memasukin data ke database. Nah, sekarang kita buka database-nya. Ada di sini. Kita masuk dulu. Nah, ini kan yang kita masukin kemarin batas provinsi. Kita drag saja untuk dilihat. Karena kita kemarin sudah memasukkan data ini ke database dan tabelnya dengan file-filenya, lalu kita rubah filenya, nama-nama kolomnya itu ke dalam huruf kecil ya. Kita coba cek dulu di sini atribut ini seperti ini, jadi hurufnya udah kecil semua. Nah, sebaiknya kita nanti akan mensimbolisasi dari batas provinsi ini. Jadi setiap provinsi kita akan bedakan warnanya berdasarkan nama provinsi. Kita double klik ya, ada di sini simbologi, terus kita categorize, lalu kita bisa pakai nama atau kode ya. Kita namain saja biar terlihat ya nama-namanya seperti ini. Oke, lalu kita apply saja. Warna sudah berubah ya, jadi nama provinsinya, warna provinsinya ini sudah berdasarkan by nama nih. Jadi setiap nama provinsi sudah berbeda warnanya. Nah, ini kita akan pakai nanti di aplikasi WebJS kita, supaya setiap provinsi yang ada ini kita bedakan berdasarkan warnanya. Lalu kita tampilkan juga labelnya, boleh ya. Di sini ada label, terus kita pakai nama. Ini muncul ya labelnya. Lalu kalau teman-teman mau merubah hurufnya ya bisa di sini. Banyak nih pilihannya. Saya cari yang coba Arial saja, lalu kita akan kecilkan ya fontnya. Nah, kalau ini nanti kalau teman-teman di aplikasi WebJS nya mau munculkan label tiap provinsinya, bisa menggunakan stylingnya di sini seperti ini ya. Terus kalau misalkan kalau mau dikasih outernya ini jadi ada warna luarnya gitu ya, struknya, struk stylenya. Nah, kita kasih putih kayak gitu. Oke, seperti ini. Oke. Nah, ini teman-teman boleh disimpan sebagai untuk acuan ya, kerangka kerja. Bisa dibuat di sini misalkan ya, terserah teman-teman ya. Misalkan tutorial GIS
terserah teman-teman nanti nama projectnya apa. Ini kita simpan ke dalam sebuah file project di QuantumGIS ya. Nah, setelah seperti ini teman-teman bisa klik kanan kembali, terus di sini ada style. Kita simpan stylenya, terus kita pilih sebagai SLD. Lalu kita simpan lagi provinsi. Oke. Berarti kita sudah punya SLD provinsi ya. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ke teman-teman. Untuk kita nanti membuat aplikasi WebJS, ada beberapa settingan atau konfigurasi ya yang perlu kita butuhkan, dan juga ada beberapa software yang perlu disediakan oleh teman-teman. Ini saya bikin konsepnya seperti konsepnya ArcGIS ya. ArcGIS kan dia punya ArcGIS desktop ya, untuk mengolah data spasialnya, vektor ataupun citra. Terus mereka juga punya untuk servernya, ada namanya ArcGIS server. Lalu kalau untuk publishnya dia bisa ya pakai ArcGIS online, ataupun juga menggunakan ArcGIS API. Jadi kalau teman-teman mau ngoding bisa menggunakan ArcGIS API-nya. Gitu. Kalau nggak mau ngoding ya ada di ArcGIS itu namanya Web App Builder. Jadi bisa dibikin di situ. Nah, kita ceritanya karena anggaran tidak cukup nih misalkan ya. Jadi teman-teman masih bisa menggunakan open source ya. Nah, ini konsepnya saya bikin seperti kayak ArcGIS lah. Jadi yang perlu teman-teman butuhkan itu saya buat di sini ya. PowerPoint aja lah saya ketik. Jadi teman-teman hanya butuh yang nanti saya sampaikan di sini. Mau dicatat ataupun tidak silahkan ya. Ini kebutuhan software yang dibutuhkan. Yang pertama ini QuantumGIS ya. Terus untuk database-nya ini aplikasi pengolahan data spasial. Terus database bisa menggunakan yang open source-nya ya, PostgreSQL. Terus untuk servernya teman-teman bisa menggunakan GeoServer. Kalau datanya tidak terlalu besar ya, biasanya kalau saya langsung tembak ke database gitu. Kita databasenya kita panggil menggunakan PHP ya untuk koneksi ke databasenya. Terus dari PHP kita lempar ke aplikasi kita menggunakan formatnya GeoJSON gitu. Nah, kalau ini saya menggunakan GeoServer. Kalau menggunakan GeoServer seperti ini ya. Dari GeoServer QuantumGIS database, terus GeoServer, lalu kemudian ini untuk ke
untuk menampilkan ke aplikasi kitanya, nanti bisa dari sini ya, GeoServer langsung ke aplikasi. Nah, untuk membuat aplikasinya boleh teman-teman menggunakan kode igniter ya, CI lah, kode igniter. Terus untuk map library-nya, library ya pakai OpenLayer ya. Jadi ini PHP framework ya. Sebenarnya kalau saya di sini tidak terlalu banyak juga ya, gitu. Terus dengan PHP 3 titik sekian juga apa CI ya, CI 3 titik XX ini juga udah cukup sih gitu. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan CI yang baru atau Laravel ya, sini boleh lah CI 3 atau Laravel, bisa juga gitu ya. Ya ya jangan terlalu fanatik lah kalau di sini ya, karena ini sama-sama PHP nih. Ya kalau masalah tingkat security ya bisa diatur. Seperti itu. Map library, OpenLayers. Terus di sini di CI kan ada untuk template-nya ya, template bisa teman-teman cari lah gitu. Kalau template bisa menggunakan admin LTE atau ya dan lain-lain lah, ada ya, ataupun bisa beli gitu ya. Kalau ada temannya dalam tim sebagai apa UI desainernya ya bisa dibikinkan seperti ini ya, yang dibutuhkan ini. Jadi teman-teman perlu pelajari ini ya, Quantum JIS. Terus database-nya ini untuk pakai Postgre ya untuk database-nya. Terus GeoServer sebagai ini map server gitu. Lalu kemudian terkadang kita untuk mengolah citra ya dibutuhkan juga nih, ada satu lagi global mapper ya, global mapper versinya bebas ya, yang pokoknya yang terbaru. Karena ada settingan-settingan seperti kita mau tiling kayak gitu-gitu ya, itu. Kalau yang versi jadul banget tuh kayaknya belum ada fungsinya untuk kebutuhan tiling gitu. Kalau saya semuanya gini ya, ini kalau ini berbayar nih ya, berbayar nih. Bisa teman-teman cari yang ya, kalau ada yang gratis silahkan ya, saya tandain. Jadi ini nih yang teman-teman perlu perhatikan ya, dan ya saya sampaikan di sini bahwa kita membuat aplikasi WebGIS-nya ini ya dengan cara coding. Meskipun ya ada yang menyampaikan bahwa untuk bikin WebGIS itu udah tidak perlu lagi dengan kemampuan coding gitu. Tapi ada sebagian orang gitu, atau sebagian instansi atau perusahaan yang belum mampu untuk membeli software yang mahal itu gitu.
Dan sebetulnya dengan seperti ini sudah bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan di perusahaan teman-teman. Ada gitu ya, misalkan teman-teman ada di perusahaan tambang misalkan, terus di perusahaan perkebunan ya, atau yang lainnya. Sebetulnya dengan dengan software seperti yang saya sampaikan ini sudah bisa mengakomodir. Lalu bagaimana analisisnya? Bisa menggunakan database-nya dengan Postgre ya. Dia analisis geometrinya bisa menggunakan PostGIS-nya. Itu. Jadi jangan terlalu dengan fanatik dengan sebuah software ya. Kita harus buka wawasan yang baru juga gitu, bahwa masih bisa kita mendevelop aplikasi WebJS yang sesuai kebutuhan, tapi dengan biaya dengan hemat biaya lah. Karena meskipun softwarenya mahal gitu, kemampuannya canggih, tetap aja harus ada seorang WebJS adminnya gitu, harus ada JIS adminnya, harus ada JIS operatornya juga gitu. Tidak bisa beli software mahal terus ditaruh gitu ya. Kalau misalkan butuh untuk customisasi gitu, tetap juga teman-teman harus punya kemampuan coding. Oke, dilanjut ya. Jadi ini perlu dicatat sama teman-teman atau di capture boleh ya. Ini yang akan kita gunakan seperti ini. Kita ngolah data spasialnya pakai Quantum JIS ya. Lalu sebagai storage database-nya kita menggunakan PostgreSQL ya, sama PostGIS. Lalu kemudian ini sebetulnya untuk citra ya, nanti boleh di hide dulu, ini dulu deh ya. Kita akan membahas karena datanya menggunakan ini dulu ya. Jadi mungkin kita lewat dulu nih, itu tadi sebagai wawasan aja lah, tambahan. Lalu kita butuh GeoServer ya, ini sebagai map server kita. Kalau di ArcGIS itu sebagai ArcGIS server ya. Nah, lalu ada namanya image server kan, ada image server. Nah, image server itu cukup dengan ini tadi prosesnya. Nanti untuk naruhnya, cara manggilnya nanti akan saya ajarkan. Terus aplikasi untuk membuat aplikasinya, aplikasi webnya kita menggunakan kode Igniter atau Laravel. Lalu template-nya teman-teman bisa pilih ya, banyak lah gitu. Terus map library-nya kita akan pakai OpenLayers. Nah, lagi-lagi kenapa harus OpenLayers? Ya, teman-teman bisa lihat kembali video saya yang di awal-awal tentang belajar WebJIS dari nol ya. Di situ saya sampaikan. Jadi intinya OpenLayer ini saya pilih karena ya secara arsitektur aplikasinya sudah lengkap gitu ya, dibanding dengan Leaflet. Ya, saya di sini bukan berarti like dislike tentang sebuah map library gitu ya, tapi itu fakta gitu yang sudah saya pelajari, saya telusuri ya gitu. Begitu. Oke, kita lanjut saja ya, ngobrol-ngobrolnya kita sudahi dulu, lanjut ke materi lagi. Di sini kita sudah punya data provinsi seperti ini. Nah, sekarang oh iya, tadi kita sudah simpan di SLD ya untuk konfigurasinya, untuk pewarnaannya kita sudah jadikan sebagai SLD. Nah, sekarang teman-teman butuh konfigurasi ke
servernya. Jadi data ini kita akan simpan ke GeoServer. Sebetulnya di QGIS ini juga sudah ada plugin untuk langsung connect ke GeoServer. Kayaknya sudah saya uninstall ya. Nah, supaya teman-teman tahu juga, kita akan buka saja GeoServernya. Ini belum dinyalakan ya. Saya nyalakan dulu di GeoServer. Nah, sambil nunggu, kita nanti akan masuk ke GeoServer, terus kita akan konfigurasi layernya ya. Terus kita juga akan melakukan konfigurasi untuk koneksi ke database, dan tentunya kita akan merubah styling di layernya dengan menggunakan SLD yang tadi kita simpan. Di sini kalau saya local host server, kalau untuk pengetahuan lebih lanjutnya, teman-teman bisa dicari di Google lah, bisa di googling tentang apa yang saya sebutkan di sini. Silakan. Sebentar, ini masih proses. Nanti setelah ini kita akan membuat aplikasi sederhana di Kode Igniter ya. Terus template-nya juga mungkin bisa saja saya buat template sendiri ya, yang sederhana dengan menggunakan framework CSS-nya pakai Bootstrap ya. Terus ya, sebenarnya di admin layout juga ada Bootstrap sih ya. Bootstrap ya. Sudah. Oke. Ini sudah masuk ke GeoServer ya. Ini di sini yang pertama teman-teman harus perhatikan, kita harus membuat dulu workspace ya, kayak semacam kerangka kerja lah gitu ya. Jadi kalau kita misalkan lagi ya by project lah ya, jadi kita lagi mengerjakan data-data untuk tentang apa gitu ya, ini buat dulu nih workspace-nya supaya semua terkumpul dalam satu workspace itu. Oke, kita buat aja. Di sini saya akan buat workspace-nya WebGIS saja ya. WebGIS apa tuh? Ya. WebGIS. Namespace-nya bisa samain aja boleh. Kita akan buatkan sebagai default workspace ya. Oke, setelah ini kita akan masuk ke stores ya. Nah, di sini nih teman-teman, kalau mau menghubungkan dengan database, harus melakukan settingan dulu atau konfigurasi di stores ini pakai PostGIS yang ini ya. Sebentar. Kalau teman-teman mau menampilkan data-data dari directory
bisa menggunakan direktori spasial seperti ini ya. Terus geopackage ada, terus ini ke database, atau misalkan punya SHP gitu, bisa menggunakan seperti ini. Terus kalau punya citra mau dimasukkan ke GeoServer juga bisa. Jadi teman-teman nggak perlu tiling di luar ya, image-nya masuk ke GeoServer, lalu GeoServer yang nanti akan mengolah untuk tilingnya. Cuman kalau saya lah lebih suka tiling itu di luar gitu ya. Di sini bisa teman-teman bisa memasukkan image filenya seperti Word image, Geotiff ya gitu, itu bisa. Nah sekarang kita kembali lagi bahwa kita akan mengkoneksikan database kita dengan GeoServer. Kita klik PostGIS-nya karena kita sudah pilih tadi sebagai defaultnya tutorial WebGIS, maka dia akan otomatis terpilih ya workspace-nya. Kita misalkan buat data resource-nya tutorial WebGIS juga lah bikin. Lalu di sini ini password, username passwordnya username password di Postgre-nya ya. Terus kita database-nya sorry admin, lupa ya. Oh ini ada di sini. Kita masukkan Localhost, ini portnya. Nah ini portnya port default ya. Kita pakai itu saja, lalu kemudian save. Nah di database kita baru menggunakan satu tabel ya, satu tabel geometri. Kita menyimpan dengan nama batas provinsi. Kita coba publish. Nah sebenarnya publish ini masuknya di layer adanya. Jadi teman-teman kalau nggak mau publish, ini bisa masuk ke layer oh belum masuk, sorry. Store klik yang di sini ya, store name. Sebentar. WebGIS add layer nih. Jadi teman-teman bisa lah masuk ke layer, terus add layer ya. Kita pilih add layernya from tutorial, publish ya. Nah di sini teman-teman harus dicek ya koordinatnya, CRS-nya ini, koordinat reference systemnya. Ini kita menggunakan 4326, udah sama ya. Lalu kita klik compute from data, lalu compute from native bound. Jika seperti ini sudah, kita lihat di publish.
Nah, di bagian style ini kita kan masih yang pakai yang standar ya. Gak apa-apa, simpan saja dulu. Ini sudah masuk ya. Lalu kita akan masuk di sini. Kita buat saja stylenya batas provinsi ya. Supaya beda aja saja. Ini workspace nya kita pilih, lalu choose file. Kita tadi di mana ya, SLD nih ya, lalu upload. Kenapa kita bikin SLD nya setelah kita import ke database? Supaya SLD yang kita buat sesuai dengan database. Karena kalau beda nanti SLD nya banyak yang error gitu. Kita harus betulin tuh satu-satu, harus di rename ya, biasanya jadi makan waktu lagi gitu. Mending masukin dulu ke database baru di style. Nah, ini sudah masuk ya. Kita akan cek nih dengan cara memvalidasinya, apakah ada yang error enggak. Nih, memvalidasi error, jadi enggak ada error ya. Kalau sudah oke, kita submit saja. Nah, kita masuk, mana tadi tutorial. Sorry, mana ya? Ini ya, provinsi SLD. Diingat aja nih, provinsi SLD ya. Tadi namanya kesimpan. Kita buka lagi layers, terus kita cari tutorial batas provinsi. Tadi kita publish ya. Nah, di bagian style ini kita pilih tutorial WebGIS nih. Seperti ini. Sudah simpan. Nah, kita sekarang akan lihat previewnya ya. Layer preview yang sudah kita buat tadi ada di tutorial ini ya. Ini batas provinsi kan tutorial WebGIS, open layer. Nah, ini udah otomatis kebuka. Seperti ini ya. Ini kalau teman-teman mau ngerubah, misalkan white-nya, height-nya, sorry ya, kalau weight-nya kurang segini lah. Ini kalau kita klik ada namanya nih, namanya ya. Jadi itu mulai dari settingan database, terus ke GeoServer, lalu kita setting stylenya, dan kita tampilkan di preview jadi seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, nanti teman-teman tinggal memanggil layer yang ada di GeoServer ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan saat ini. Kita akan lanjut lagi di video selanjutnya. Semoga teman-teman tidak bosan-bosan dan tetap menambah ilmu, wawasan, dan kita berbagi bersama ya. Semoga teman-teman sehat selalu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.